Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi memang ada beberapa teman kita atau pada umumnya ya, kelompok-kelompok Mesianik sudah merayakan perayaan Sukkot atau Sukkot itu justru tadi malam ketika memasuki tanggal 15 bulan Tishrei, tanggal 15 bulan ke-7, karena kita tahu pergantian hari bangsa Israel atau orang Yahudi sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi patokan kita secara bangsa tentunya, nah, sebagaimana yang dia firmankan. Nah, pergantian waktu itu sebagaimana kitab Bereshit atau Kejadian 1 dari petang ke petang. Jadi tadi malam kebanyakan teman-teman kita kelompok-kelompok Mesianik sudah merayakan perayaan yang namanya Sukkot. Nah, saya sudah sampaikan tadi agak berbeda memang ya, kelompok-kelompok Mesianik ini merayakan dengan kelompok-kelompok yang belum menerima Yeshua sebagai Mesias. Kita tahu orang-orang Yahudi baik yang ada di Yerusalem maupun yang ada di luar ya, yang di diaspora rata-rata merayakan yang namanya Sukkot atau Sukkot. Tetapi ketika perayaan Sukkot atau Sukkot ini jatuh pada hari Sabat, maka perayaan itu akan dimundur ya, akan dimundur ke hari yang pertama. Jadi mereka tetap mengedepankan yang namanya Sabat ya, tetapi bagi kita sebagaimana yang seringkali kita seringkan dalam setiap mesbah doa ya, perayaan-perayaan maupun Sabat itu wujudnya adalah Yeshua. Jadi kita ketika kita merayakan perayaan Sefa Moadim atau 7 perayaan yang diperintahkan, itu kita sedang merayakan Yeshua di dalam. Ya. Artinya perayaan-perayaan itu semua menggambarkan tentang Yeshua dengan segala karyanya. Bukan berarti karena wujudnya adalah Yeshua, maka kalau kita sudah di dalam Yeshua kita tidak perlu rayakan. Ini paham yang keliru juga. Kan tidak mungkin karena kita merayakan Yeshua terus seperti seorang raja dalam wujud manusia yang kita arak ya, seperti kita merayakan ulang tahun Pak Dery misalnya, kita bikin pesta terus Pak Derynya kita arak, kita sedang merayakan hari kelahiran Pak Dery ya, kan tidak seperti itu ya. Tetapi maksud dari firman Tuhan bagaimana apa yang kita rayakan baik hari raya Pekanan yaitu Sabat maupun Sefa Moadim atau 7 perayaan itu tidak lain, semua wujudnya itu adalah Yeshua ya. Artinya inti yang kita rayakan itu adalah Yeshua dengan karyanya, baik yang sudah dia lakukan ketika dalam wujud manusia maupun nanti ketika dia datang kedua kali ya, menjemput umatnya di awan permai. Kita sudah merayakan yang namanya perayaan Yom Teruah, peniupan shofar atau sangkakala. Kita juga sudah merayakan perayaan yang namanya pendamaian. Nah, hari ini kita sedang merayakan yang namanya perayaan Sukkot. Saudara, mari kita renungkan bersama, karena ini merupakan hal yang penting sekali. Kalau saudara baca dalam kitab Yesaya pasal yang pertama dari ayat yang ke-11, orang Israel berusaha sebenarnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mereka membawa korban sebagaimana yang diperintahkan Tuhan di dalam Torah. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang tidak lain, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, tentunya yang menjadi kerinduan mereka, menjadi keinginan mereka, korban itu boleh mendatangkan keharuman di hadapan Tuhan, boleh mendatangkan bau-bau yang menyenangkan hati Tuhan.
Tetapi kalau kita renungkan apa yang dibilang oleh Yesaya pasal yang pertama dari ayat yang ke-11, 12 dan seterusnya, aku muak dengan korbanmu. Saudara bisa bayangkan persembahan yang dibawa oleh orang Israel, korban yang dibawa oleh orang Israel ini bukan korban yang cacat. Memang di dalam Torah ketika mereka mempersembahkan korban, Tuhan sudah bilang tidak boleh korban itu, hewan itu yang cacat atau yang sakit. Sehingga mereka harus memilih yang terbaik. Nah, dalam konteks ini, ketika Tuhan muak dengan korban mereka, Tuhan jijik dengan korban mereka, apa yang mereka persembahkan itu tidak mendatangkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Itu bukan karena jenis korbannya, itu bukan karena korbannya yang cacat, tetapi di satu sisi mereka coba untuk menyenangkan Tuhan dengan korban, tetapi di sisi lain kejahatan tetap mereka lakukan. Nah, Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan yang disembah orang Israel ini sama, saudara. Tuhan yang sama, Tuhan yang konsisten. Dia bukan Tuhan yang peletak-peletut. Hari ini dia ngomong A, maka besok dia ngomong B. Saya sudah pernah jelaskan seperti kepada kita, ya, kalau misalnya Tuhan kita itu peletak-peletut, wah, ini bahaya, sudah. Orang yang peletak-peletut itu tidak bisa dipegang omongan, apalagi kita mau jadikan sebagai kebenaran, sebagai batu pijakan. Wah, sama sekali tidak bisa. Nah, saya ingin kembali menegaskan dan meyakinkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang konsisten. Karena dia Tuhan yang konsisten, maka apa yang dia firmankan, pasti firman itu adalah kekal. Firman itu adalah kekal. Banyak orang yang beranggapan, banyak orang yang berpandangan bahwa jangan kita kembali kepada zaman batu. Seolah-olah Torah itu seolah-olah yang namanya perjanjian lama atau tanah itu hanya berlaku kepada orang Israel di zaman Mose. Sehingga sesudah zaman Mose, seolah-olah firman ini sudah tidak relevan lagi. Atau sampai kepada namanya pembuangan atau kembalinya orang Israel dari pembuangan di Babel. Lalu setelah itu seolah-olah firman Tuhan itu khususnya yang namanya Tanakh yang terdiri dari Torah, Nevi'im dan Ketuvim atau perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Nah, ini yang salah kaprah. Sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa ada muncul yang namanya perjanjian baru. Seolah-olah perjanjian baru ini ada firman yang baru. Seolah-olah ada perintah yang baru. Seolah-olah hukum dan ketetapannya baru. Padahal sekali lagi yang disebut dengan yang namanya Brit Kadasa itu adalah perjanjian yang dibaharui. Isi perjanjiannya tetap, saudara. Yang dibaharui itu apa? Yang dibaharui itu bukan isinya, bukan perintahnya yang dibaharui, bukan hukum dan ketetapannya yang dibaharui, tetapi yang dibaharui itu adalah mekanismenya. Mekanisme. Kemarin Pak Tara sudah banyak jelaskan waktu di dalam perayaan Yom Kippur, waktu kita sharing soal masalah perjanjian ini yang dibaharui, yang dinubuatkan oleh Yeremia dalam Yeremia pasal 31, ya, khususnya ayat 33 sampai 34. Dan itu ditegaskan oleh kitab baik Ifrim pasal yang ke-8 maupun Ifrim pasal yang ke-10. Jadi mekanismenya yang dibaharui. Kalau zaman Israel yang dipimpin oleh Mose, Torah itu ditukik di 2 lo batu, itu yang disebut hukum tertulis. Nah, ketika di zaman Yeshua, di era Mesianik, Torah yang sama,
Ditugiknya di dalam hati. Jadi mekanismenya yang dirubah, bukan isinya, bukan isi perjanjiannya, tetapi mekanisme. Ya. Makanya kita harus tahu. Banyak orang-orang di luar sana, banyak orang Kristen pada umumnya, apalagi yang berpandangan, yang menganggap bahwa perjanjian lama ini sudah tutup buku, yang perjanjian lama ini sudah tidak berlaku, ya. Beranggapan bahwa perjanjian baru itu ada firman yang baru. Enggak ada yang baru. Hukum yang diajarkan oleh Yeshua tentang kasih kepada Elohim, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada sesama, itu memang sudah tertulis di dalam Torah. Kasih kepada Elohim sudah tertulis di dalam Ulangan pasal 6 dari ayat yang keempat. Shema Israel yang sering kali kita lantunkan. Dengar Israel, Yahweh itu Tuhan kita, Yahweh itu Esa, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, dan seterusnya. Hukum yang kedua yang sama dengan itu katanya, ya, tidak lain adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih terhadap sesama manusia itu juga sudah diperintahkan di dalam Torah, bukan baru. Di dalam Imamat pasal 18 ayat 19. Jadi sudah dijelaskan di sana. Tidak ada firman yang baru, sudah. Yang baru yang saya bilang adalah soal mekanismenya, bukan isi perjanjian. Isi perjanjiannya tetap, aku akan menjadi Yahweh Elohimmu, aku akan menjadi Tuhanmu, penguasamu, penebusmu, dan engkau akan menjadi umatku. Itu inti isi perjanjian. Banyak orang Kristen yang ngomong soal perjanjian, tetapi nggak ngerti isi perjanjian itu apa. Isi perjanjian yang diikat oleh Elohim Yahweh, Elohim yang menciptakan langit dan bumi dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan dengan Israel, itu mereka nggak tahu. Makanya ketika ngomong perjanjian baru, kita harus tahu dulu isi perjanjian itu apa, lalu yang dibaharui itu apa. Nah, jadi kembali lagi, kenapa saya bilang ini penting? Saya mau ingin kembali kita merenungkan benar-benar, mengajak kita sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-1 tadi. Firman Tuhan katakan, saudara, bayangkan Tuhan sendiri yang memerintahkan orang Israel untuk menjalankan, untuk menguduskan Sabat itu, menguduskan yang namanya hari ke-7. Ya. Memang kita harus bangga, ya, kalau kita kembali kepada akar yang benar. Kemarin saya sudah sempat singgung soal masalah zaitun asli dan zaitun liar. Kita ini, goyim ini, hanya ditempelkan. Kita ibarat zaitun liar yang ditempelkan kepada zaitun asli. Maka Roma 11 dari ayat yang ke-25 menyatakan di sana, kamu harus tahu tentang kebenaran ini. Kamu harus tahu tentang kebenaran ini. Kenapa? Ayat-ayat sebelumnya sudah menyatakan, jangan kamu bangga sebagai zaitun liar yang ditempelkan kepada zaitun asli. Karena bukan kamu yang goyim ini yang menopang yang namanya akar, tetapi akar yang menopang kamu. Jadi kita memperoleh hidup, kita bisa hidup ini karena menerima nutrisi, menerima asupan dari akar. Siapa akar yang dimaksud? Tidak lain adalah Israel. Nah, ketika kita berbicara Israel, kita bukan bicara Israel secara jasmani. Kita bukan bicara tentang lahiriahnya Israel, nationnya Israel, negaranya Israel. Tetapi kita sedang berbicara tentang Tuhannya Israel dan hukum-hukumnya. Jadi yang kita ikuti itu adalah Tuhannya dan hukum-hukum yang diberikan kepada orang Israel, bukan orang Israelnya. Saya berikan contoh seperti hari ini. Orang Israel, saudara, merayakan Sukkot itu nanti besok.
karena jatuhnya hari Sabat. Tetapi tolong tunjukkan kepada saya mana ada ayat tertulis, jangankan tersurat, tersirat, bahwa kalau ada perayaan yang jatuh di hari ke-7 atau hari Sabat, maka kamu harus undur di sana. Aturan soal perayaan Pesta ada bagi mereka yang berhalangan karena najis, karena mayat, atau sedang melakukan sebuah perjalanan yang jauh sehingga mereka tidak bisa mengikuti jamuan seder Pesta sesuai dengan ketetapan yang diperintahkan pada tanggal 14 bulan Nisan atau bulan Abib, bulan yang pertama. Maka mereka harus menebus itu, melakukan seder Pesta itu pada tanggal 14, tanggal yang sama tetapi bulan berikutnya, yang disebut dengan Pesta Seni atau Pesta kedua. Itu ada tertulisnya, saudara. Tetapi ketika perayaan jatuh di hari Sabat, kamu harus undur itu di hari pertama, itu nggak ada. Nah, jadi kita mau mengikuti yang mana? Kita mau mengikuti Torah atau halakha? Halakha ini adalah, ya mereka juga suka bilang Torah, tetapi Torah rabini. Ya. Ini atas hasil diskusi, hasil musyawarah daripada para rabi-rabi. Kita mau ikuti yang mana? Kita mau ikuti Yahudinya atau kita ikuti Torah? Ya. Jadi maksud saya tadi soal masalah nutrisi, asupan yang kita terima itu bicara hal spiritual. Itu Tuhan dan hukum yang diberikan kepada orang Israel, itulah yang kita resapi, itulah yang kita ikuti, itulah yang kita teladankan. Maka hari ini saya mau ingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya setiap perayaan-perayaan yang diperintahkan oleh Tuhan, baik perayaan mingguan maupun perayaan tahunan, yaitu Sefa Moadim atau 7 perayaan. Saudara bisa bayangkan, Yesaya pasal 1, orang Israel merayakan Sabat loh. Hari ke-7 dalam konteks Yesaya, hari ke-7 mereka rayakan. Mereka merayakan Pesak, mereka merayakan Shavuot, mereka merayakan Sukkot. 3 perayaan besar ini, ya, yang disebut dengan Selos Betalim. Ini mereka rayakan, tapi Tuhan bilang apa? Aku muak dengan perayaan. Aku jijik dengan perayaan. Jadi saudara bisa renungkan, mereka pun sudah rayakan, tetapi Tuhan masih muak loh, saudara. Tuhan masih jijik. Bukan karena perayaannya yang salah, bukan karena Sabatnya yang salah. Walaupun berjalan dengan waktu, ya, dalam halakha rabini, ya. Jadi sekali lagi dalam halakha rabini, memang banyak hal-hal yang tidak ditulis di dalam Torah tentang Sabat yang sudah dibuat oleh para rabi. Aturan-aturan tentang Sabat yang dianggap bisa merusak kekudusan Sabat. Ya. Misalnya ya soal kita lampu boleh nyala, tapi sebelum memasuki Sabat harus sudah menyalakan. Ya. Tidak boleh menyalakan ketika sudah dalam kurun Sabat. Kenapa? Karena di kontak itu kalau saudara pencet pasti di dalamnya ada percikan api. Kalau saudara mandi sikat giginya tidak boleh berdarah. Ya. Kalau jalan kayak dari Jonggol nggak boleh ke sini, tidak boleh melebihi sekian kilo, tidak boleh naik anak tangga sekian anak tangga. Jadi ada aturan-aturan itu. Nah sebenarnya di dalam Torah kan tertulis tidak ada. Nah ini dibuat oleh para rabi-rabi. Memang tujuan yang saya sudah sampaikan, tujuan awalnya baik. Mereka mau menjaga jangan sampai kekudusan Sabat ini jadi rusak, jangan sampai tercemar, tetapi malah kebablasan. Malah mereka memperberat umat-umat Tuhan di dalam menjalankan Sabat, sehingga roh penghakiman itu begitu kuat, begitu luar biasa. Makanya di zaman Yeshua jangan heran, waktu Yeshua menyembuhkan orang sakit kok ada
ada larangan. Ya. Seolah-olah Yeshua tidak menghormati Sabat. Seolah-olah Yeshua tidak menghormati Sabat. Nah, Yeshua itu Sang Firman itu sendiri. Yeshua itu Torah sendiri. Dengan kata lain, Yeshua mau kasih tahu sama orang Yahudi di zaman itu, bukan begitu, bro. Lu salah. Kalau menolong orang berbuat baik di hari Sabat itu boleh. Ya, tetapi melakukan ya, kejahatan, apalagi jangankan kejahatan, ya, melakukan pekerjaan harian yang mendatangkan upah itu tidak boleh, apalagi yang namanya kejahatan. Itu yang tidak diperbolehkan. Makanya salah satu misi ketika Yeshua datang ke dunia ini tidak lain adalah untuk meluruskan pengajaran yang sudah dirusak oleh para rabi melalui halakannya ini, melalui aturan rabi-rabi. Nah, Yeshua datang, dia mau meluruskan. Makanya dia sering mengutip, kamu telah mendengar, kamu telah mendengar. Nah, mendengar ini maksudnya mendengar dari ajaran-ajaran para rabi. Tetapi aku berkata. Nah, Yeshua meluruskan kepada mereka, ini loh yang aku mau, ini loh yang sebenarnya yang benar. Kamu selama ini sudah keliru. Makanya Yeshua menekankan kepada murid-murid, hati-hati tentang yang namanya ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang namanya Farisi dan Saduki, yang menguasai yang namanya bait suci, ya, yang namanya yang duduk sebagai Sanhedrin, apalagi yang namanya imam-imam, ini dari kelompok Saduki, sudah. Ini dari mazhab Saduki. Nah, ahli-ahli Taurat ini kebanyakan dari mazhab Farisi. Jadi ketika Yeshua bilang hati-hati dengan yang namanya pengajaran Farisi dan Saduki, memang dia tidak menyinggung yang namanya orang-orang awam kelas bawah yang hanya pengikut atau pendengar. Tetapi yang disinggung, yang dimaksud oleh Yeshua tentang pengajaran itu kepada mereka yang memang punya kedudukan, mereka yang punya jabatan, mereka yang punya tugas untuk mengajar. Ya. Itu yang harus diwaspadai. Nah, kembali lagi kepada yang namanya Yesaya pasal 1, ini harus kita renungkan. Saudara bisa bayangkan orang Yahudi sudah mempersembahkan korban. Saudara bisa bayangkan mereka sudah merayakan Sabat, merayakan perayaan-perayaan, tetapi Tuhan muak. Ini sudah rayakan. Kenapa Tuhan muak? Karena di sisi lain kejahatan tetap jalan terus. Di sisi lain mereka abaikan perintah-perintah yang lain. Tuhan sudah bilang kepada orang Israel, kalau kita bicara orang Israel, ini kita bicara Israel asli yang dipanggil, yang dipilih, yang ditebus oleh Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan Yahweh dengan tangan yang terajun. Kalau kita bicara bangsa Israel, saudara, kita bicara hukum dan ketetapan yang diberikan kepada mereka. Mereka harus benar semua. Dikasih soal 100, mereka gak boleh salah satu. Kalau soalnya 100, mereka salah satu, nilainya bukan 99. Nilainya 0. Salah satu, salah semua. Makanya Yeshua bilang, satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Orang Israel, kita bicara Israel dulu. Beda kita dengan kita goyim, saudara. Ya. Beda. Tetapi jangan kita memberikan peluang. Ini yang maksud saya, saudara. Ya. Contoh kembali lagi, tolong diulangi lagi Pak Randy. Yesaya pasal 58 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kemarin di Yom Kippur kita banyak sharing firman Tuhan, ya, termasuk perayaan-perayaan. Ya, kita membahas tentang Pesa dan yang lain-lain. Yesaya 58 ayat 2 dan ayat 3.
Saudara perhatikan baik-baik. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Memang mereka setiap hari loh mencari aku, mau mengenal jalanku seterusnya. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Elohimnya. Nah, seperti bangsa katanya yang melakukan kebenaran tidak meninggalkan hukum Tuhan. Terus mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. wih, mereka tanya loh sama Tuhan terus. Mereka suka mendekat menghadap Elohim. Tanyanya, Mereka suka mendekatkan diri terus dari hari ke hari terus. mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperlihatkannya juga? Terus Saya ulangi, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menindakkannya juga? nah, sampai di situ. Saya kira kalau saudara yang rajin baca firman Tuhan, saudara sudah tahu kalimat-kalimat selanjutnya. Amin. Ya. Mereka merendahkan diri loh saudara. Mereka bertanya kepada Tuhan, berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi karena di sisi lain, mereka tetap saudara melakukan kejahatan. Ya, saudara bisa baca seterusnya bagaimana kejahatan yang mereka lakukan. Orang-orang yang sepatutnya mereka tolong, yang mereka abaikan. Hak-hak janda, hak-hak orang miskin, hak-hak anak yatim mereka abaikan. Ya, budak-budak mereka tetap tekan, ya, mereka tetap suruh bekerja bahkan di hari Sabat dan lain-lain. Dan ini mendatangkan kejahatan di mata Tuhan. Jadi yang saya tidak mau, jangan sampai kalau kita ini menjalankan perayaan, kita menjalankan ibadah Sabat, tetapi karena tidak disertai dengan pengetahuan yang benar, tidak disertai dengan pengertian yang benar, baik tentang Sabat, baik tentang perayaan-perayaan, kita anggap kita sedang menyenangkan hati Tuhan, kita anggap kita sedang mempersembahkan bau yang harum di hadapan Tuhan, padahal di atas Tuhan sedang geleng-geleng kepala. Ya. Kita yang pede, oh haleluya, haleluya hari ini Tuhan senang, padahal Tuhan geleng-geleng kepala. Kalau orang Jakarta mungkin Tuhan bilang pret. Kan begitu. Kenapa? Karena di satu sisi kita coba untuk memuji Dia, di satu sisi kita coba menyembah Dia, di satu sisi kita mengagungkan Dia, tetapi sangat disayangkan kalau di sisi lain kita biarkan hidup kita di dalam dosa dan kejahatan. Dengan kata lain, kita ini cuma kelihatan seperti malaikat kalau waktu ibadah saja. Malaikat terang. Ya. Tapi menjadi malaikat yang lain, ya, menjadi si Tante Lucy, maksudnya Lucifer. Ya. Jadi malaikat Lucifer kalau di hari lain. Kan ada yang model begini. Orang suka bilang, saya dengar pendeta bilang namanya Kristen apa katanya, tomat. Hari Minggu dia tobat, hari Senin sampai Sabtu dia umat Kristen soalnya. Ya. Jadi dia cuman tobatnya hari Minggu. Nah, jangan sampai kita yang sudah mesianik, kita yang sudah kembali kepada akar, kembali kepada ajaran yang benar, kita tidak memahami akan makna dalam setiap perayaan-perayaan. Kita tidak menganggap perayaan-perayaan baik Sabat, baik Sefa Muadin itu sebagai hal yang penting. Kita samakan dengan hari-hari lain. Nah, ini bahaya, saudara. Saya tidak mau apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sebagaimana yang Saul katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ya, pasal 15 di sana, ya, bahwa jeripaya kita di dalam Tuhan, jeripaya kita di dalam kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia. Tetapi ya maaf saja, 1000 maaf. Kalau kita dengan sengaja mengabaikan kebenaran-kebenaran yang diperintahkan, yang diamanahkan oleh Tuhan, maka bayangkan Tuhan bilang, sudah, Tuhan bilang di dalam kitab Yesaya tadi pasal yang pertama, ketika engkau berdoa, aku tidak mau mendengar. Ketika engkau berseru, aku memalingkan mukaku. Jangan sampai akhirnya doa kita itu semuanya sia-sia. Kita tidak pernah mendapatkan jawaban dari Tuhan, menikmati mujizat pertolongan kita.
Karena dengan kita masih dengan angkuhnya, dengan egoisnya, dengan sengajanya mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Memang kita sebagai goyim, sebagai zaitun liar yang ditempelkan, tidak mungkin kita bisa seperti bangsa Israel. Tetapi maksud saya, jangan pernah kita memberikan ruang di dalam hati kita, jangan pernah kita memberikan ruang di dalam pikiran kita. Kita kok Tuhan tahu, Tuhan maklum, kita nggak bisa Tuhan maklum. Sorry saudara. Ya. Kalau kita punya pernyataan seperti itu, berarti kita sudah memberikan ruang kepada hasatan. Apa bedanya kita dengan yang lain yang belum menerima nama kudus, yang belum menerima Sabat? Tuhan juga kok maklum, Tuhan tahu hati kita walaupun kita panggil Allah, tapi kan Tuhan tahu yang kita maksud adalah Allah yang di sorga, katanya begitu. Karena menganggap Tuhan maklum. Tuhan kok maklum, Tuhan tahu keterbatasan kita. Kita kan liburnya Minggu, ya sudah, Sabat kita hari Minggu. Karena arti Sabat itu adalah perhentian, ya kita berhenti hari Minggu, yaitu perhentian kita, Tuhan pasti maklum. Ini bahasa kita, saudara. Kita jangan lupa kita menyembah kepada Tuhan yang konsisten, dengan kata lain, Tuhan yang tidak pernah mau berkompromi. Jadi Tuhan tidak pernah kompromi, jangan pernah ajak Tuhan untuk kompromi. Jadi kalau kita berkompromi dengan dunia, kita berkompromi dengan dosa, jangan bilang, oh Tuhan kompromi kok. Tuhan gak pernah kompromi, kitanya yang mau berkompromi dengan keadaan, kitanya yang mau berkompromi dengan dunia. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak mau berkompromi, Dia Tuhan yang konsisten. Ingat saudara, ya, di dalam isi perjanjian itu, ya, di dalam isi kesepakatan itu atau perjanjian itu ada hal-hal yang disepakati, termasuk di dalamnya ada janji-janji Tuhan, di mana orang Israel akan memasuki tanah Kanaan. Mereka akan menikmati umur yang panjang, mereka akan menikmati berkat yang berkelimpahan, semua anak cucu mereka diberkati. Tetapi janji Tuhan ini akan berlaku, akan terjadi ketika mereka berpegang, berpaut kepada firman Tuhan dengan setia. Nah, kalau mereka abaikan isi perjanjian ini, salah satu pihak mengabaikan, dan pihak itu gak mungkin Tuhan, pasti manusia, maka janji ini gak mungkin akan terjadi. Gak mungkin akan terjadi, gak mungkin akan berlaku. Contoh dalam kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-6 bilang, Saul bilang kegagalan orang Israel, kegagalan nenek moyang mereka itu di padang gurun masuk ke tanah Kanaan itu harus menjadi contoh. Ayat yang ke-11 bilang harus menjadi contoh. Kenapa mereka gagal? Bukankah janji itu yang mereka terima waktu Mose datang diutus Tuhan? Bukankah yang mereka menerima janji bahwa mereka akan menikmati tanah yang berkelimpahan? Tetapi kenapa mereka tidak nikmati? Bukan karena Tuhan bohong, bukan karena Tuhan ingkari janji, karena mereka tidak berpegang kepada kesepakatan atau isi perjanjian. Jadi saudaraku, di dalam kita merayakan perayaan-perayaan termasuk Sukkot ini, mari kita rayakan, ya, mari kita rayakan dengan penuh pengertian, dengan penuh pemahaman, supaya makin hari, makin tahun kita boleh merayakan dengan lebih mempersiapkan diri lagi, lebih sukacita lagi. Kenapa? Karena ini bukti kok pemeliharaan Tuhan. Orang Israel waktu merayakan Pondok Daud, Tuhan sudah bilang ini untuk apa? Untuk memperingati bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada nenek moyang mereka selama 40 tahun di padang gurun. Mereka tinggal di pondok-pondok. Orang Israel sebenarnya, saudaraku, tidak kekurangan. Ya, mereka sebenarnya tidak kekurangan, makan ada kok setiap hari. Hanya keinginan mereka yang membinasakan mereka. Hanya nafsu mereka yang membinasakan mereka. Padahal makan ada.
Mana setiap hari selalu tercukupkan. Yang keluarganya banyak mereka tidak kekurangan. Yang juga anggota keluarganya sedikit tidak akan berkelebihan. Semuanya mereka ambil setiap pagi itu cukup, saudara. Pada waktu hari ke-6 mereka harus ambil katanya untuk besok hari. Dan luar biasa, saudara. Mana itu kalau mereka ambil berlebih, besoknya itu sudah busuk, sudah berulah. Tapi kalau hari ke-6 yang mereka ambil untuk sampai ke hari ke-7 itu gak akan berulang. Itu membuktikan pemeliharaan Tuhan dan membuktikan tentang konsistensi Tuhan. Jadi orang Israel binasa ini karena keinginan mereka, nafsu mereka. Mereka teringatlah kepada bawang pre, bawang bombay, daun bawang, bawang-bawang yang lain, bawang kuda, pokoknya yang semua bawang. Ya. Mereka teringat, mereka ingin makan daging seperti yang ada di Misraim. Mereka minta daging, Tuhan penuhi. Sampai Tuhan bilang kepada Mose, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu, tapi genap sebulan. Sampai yang begitu semangatnya makan daging, alias rakusnya ini sampai mati loh, sudah. Saya nggak tahu makan bisa sampai mati itu kan kebangetan, ya. Apalagi kalau sekarang kan, kalau di Manado itu biasanya ada. Jadi sebelum ibadah pemakaman ada pembacaan riwayat hidup sampai riwayat mati. Nah, bayangkan kalau kita sekarang ada baca riwayat mati karena kekenyangan, enggak enak banget. Tapi orang Israel mati karena kekenyangan. Saking rakusnya sudah, masih ada di mulut, masukin lagi. Takut nanti kehabisan dan yang lain-lain. Nah, jadi kita bisa melihat, ya, ini penting, ini membuktikan pemeliharaan Tuhan. Nah, ketika kita merayakan Sukkot, walaupun saat ini sedang PSBB, kita nggak bikin pondok, ya sudahlah, karena di atas banyak pohon-pohon, banyak bunga-bunga, kita anggaplah ini sudah pondok. Ya, kalau di atas ini kan yang kita ini pohon-pohon, bukan genteng. Pohon di atas. Jadi Pak Dery agak bingung karena ini konstruksi 2 lantai, Pak. Jadi tamannya Pak Tara justru di atas. Ada pohon mangga di atas, pohon asem. Nah, jadi sekali lagi, tetapi kita dalam merayakan ini, kita tetap harus penuh dengan sukacita. Nah, perayaan ini diperintahkan Tuhan ada pertemuan kudus hari pertama dan hari ke-8. Hari pertama dan hari ke-8. Kalau orang Israel asli sama, mereka merayakan hari pertama dan hari ke-8 yang ada di Yerusalem. Tapi kalau yang ada di diaspora, yang di luar Yerusalem, merayakannya 9 hari. Jadi Semini Aseret, pertemuan hari ke-8 dengan Simchat Torah itu mereka bedakan. Jadi mereka tidak rayakan bersamaan. Hari ke-8 itu Semini Aseret, hari ke-9 itu Simchat Torah. Ya. Tapi kalau orang Israel yang ada di Yerusalem itu merayakannya di hari ke-8 sekaligus dengan Simchat Torah. Ya. Nah, yang tidak boleh melakukan pekerjaan berat itu di hari pertama dan hari ke-8. Jadi hari ke-8 itu nanti jatuhnya juga hari Sabat. Bukan Minggu, hari Sabat. Coba hitung. Nah, kita hitung sama-sama ya. Kita masuk Jumat aja. Ya, atau sekarang lah. Ya. Sekarang ini sudah hari pertama. Ya, berarti Minggu hari kedua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari ke-8. Jadi Sabat depan kita sudah merayakan Semini Aseret di tempat ini. Pasal penutup 33 dan 34 kita akan rayakan sekaligus dengan Simchat Torah. Jadi diselesaikan pembacaan Torah itu dalam 1 tahun. Ya, siklus 1 tahun. Berarti kita udah dari tahun berapa ya? Udah berapa kali? Ya, sudah lumayan. Jadi yang nggak baca-baca di rumah setidaknya kalau setiap Sabat dia datang,
Ya setidaknya dia sudah berapa kali ya? Ada kali 5-6 kali ya. Ya. Kan luar biasa. Ya. Dan jangan saudara berpikir saudara karena 6 kali baca, terus saudara sudah tahu semua. Tanya nih yang 100 berapa kemarin 27 kali. 127 kali aja masih banyak yang belum tahu. Apalagi yang baru mau 7 kali ini. Aduh. Artinya saudara jangan pernah kita bosan-bosan. Mari kita terus senantiasa memacu diri kita agar supaya setiap kita merayakan perayaan-perayaan, kita merayakan dengan hati yang antusias, hati yang dipersiapkan. Jangan karena terpaksa, tetapi dipersiapkan betul. Dipersiapkan betul. Kalau Pak Tara kan suka bilang sama Bu Ana kalau soal sabar dulu. Ya, kalau ini dulu katanya kan Ina masih kecil begini. Jadi susunya itu harus, kalau mau kasih makan apa, kan biasanya ibu-ibu justru hari Sabat pagi-pagi dia sibuk. Akhirnya ujung-ujung telat. Ya. Nah, jadi maksud saya segala sesuatu memang sudah dipersiapkan supaya kita datang benar-benar menyiapkan hati dengan kebanggaan, dengan penuh kesukaan untuk merayakan baik Sabat maupun perayaan-perayaan yang lain. Ya. Nah, ke depan kita tentunya makin lebih baik dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kita biarlah merayakan perayaan-perayaan Tuhan ini semakin lebih lagi. Supaya ketika kita mempersembahkan hidup kita di hari perayaan, di hari Sabat itu boleh menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan tidak geleng-geleng kepala, Tuhan tidak jijik, tetapi Tuhan sungguh menikmati persembahan kita, termasuk hari ini. Amin. Yang dinikmati Tuhan bukan soal ikan bakarnya. Yang dinikmati Tuhan bukan sayur asamnya, bukan anggur pisangnya. Tetapi yang dinikmati Tuhan adalah kehidupan setiap hari yang kita bawa. Sampai saat kita beribadah kepada Tuhan. Maka saya selalu ingatkan, ibadah kita bukan hanya terkonsep di hari Syabat, bukan hanya terkonsep ketika kita merayakan, tetapi ibadah itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu adalah ibadah. Maksudnya kita harus jaga hati kita, jaga hidup kita, jangan terkontaminasi dengan dosa. Ya, itu adalah ibadah. Tapi kalau kita menganggap ibadah itu cuma Sabat, nah ini yang gampang terkontaminasi. Jaga hati kita, jaga hidup kita setiap hari. Karena kita tahu hidup kita itu kita sedang bawa untuk beribadah kepada Tuhan. Harapan saya supaya tahun-tahun yang akan datang di dalam kita merayakan perayaan-perayaan. Oh, masih ada lagi penutupan soalnya. Ya, Semini Aseret, biarlah kita dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk merayakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua di hari Sabat yang kudus ini, dalam perayaan suka ini, sehingga hati kita semakin bergirang dan bersukacita. Mari kita akan